الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, di mana kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan dengan bertambahnya ilmu kita maka bertambah juga amalan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jamaah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan tentang tazkiyatun nafs dalam bab zuhud, di mana zuhud ini merupakan dari rentetan amal-amal yang dapat menjadikan hati seorang hamba itu ya lembut, ya, dapat menjadikan hati seorang hamba itu bersih. Sampai kepada pembahasan yang ada di halaman 298 tentang penafsiran zuhud menurut kaum salaf, ya, di pertemuan yang lalu yang terakhir. Setelah kita bahas beberapa perkataan, diantaranya perkataan Hasan al-Basri, perkataan Ibrahim bin Adham yang mengatakan bahwasanya zuhud itu ada tiga, zuhud yang wajib, zuhud yang penuh dengan keutamaan, dan zuhud yang penuh dengan keselamatan. Zuhud yang wajib itu adalah zuhud dari barang yang haram, ya, maka dia harus melepaskan dirinya dari hal-hal yang Allah haramkan, dan ini hukumnya wajib bagi dia. Kemudian zuhud keutamaan yaitu adalah zuhud dari barang yang halal, ya, memang itu tidak haram, dia halal, tapi karena zuhud dia tinggalkan. Begitu juga adalah zuhud keselamatan yaitu zuhud dari barang-barang yang syubhat, hal-hal yang syubhat. Nah, kemudian kita juga telah membahas tentang perkataan Yunus bin Maisarah ketika dia berkata, bersikap zuhud terhadap dunia bukanlah dengan cara mengharamkan yang halal dan mengabaikan harta. Akan tetapi hakikat zuhud terhadap dunia ialah kau lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Sikapmu ketika ditertimpa musibah atau tidak adalah sama. Dan sikapmu ketika dipuji atau dicela dalam melaksanakan kebenaran adalah sama saja. Jadi di sini bagaimana seorang muslim itu ketika dia beramal itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, baik dia dipuji, ya, dia dicela oleh orang lain, maka dia tetap, ya, kadar amalnya itu sama, tidak akan berkurang dengan celaan dan tidak akan, ya, bertambah dengan pujian. Nah, ini, ya, menunjukkan bagaimana seorang hamba itu dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari, ya, hubbud dunya. Baik, kemudian zuhud ditafsirkan dengan tiga hal yang semuanya menunjukkan bahwa ia termasuk amalan hati, bukan aktivitas anggota tubuh. Ini juga telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana jelasan para ulama bahwasanya zuhud ini adalah amalan hati yang dia terdapat di dalam hati, begitu ya. Karena itu Abu Sulaiman menuturkan, kamu tidak bisa mempersaksikan kezuhudan bagi seorang pun. Ya, jadi zuhud itu bukan dari anggota badannya, ya, tetapi zuhud itu adalah dari hatinya. Maka di kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan, ya, dengan pembahasan tafsiran tersebut ialah sebagai berikut di halaman 296. Baik, untuk materi kita pada siang hari ini, kita minta kesediaannya waktunya kepada Ibu Ibu Ita mungkin, ya, Ibu Ita Paramita. Apa Ya, ada insya Allah waktu? Ustaz. Baik, Ustaz. barakallahu fiik, jazakallahu khair. Silakan Eh, Ibu dibaca. Nah. penafsiran sampai ini ya Ustaz. Penafsiran Iya, zuhud. Oke. tafsiran tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, Tafsiran tersebut ialah sebagai berikut. Pertama, hendaknya ia lebih yakin terhadap apa yang di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Hal ini tumbuh dari keyakinan yang benar dan kuat. Pernah ditanyakan kepada Abu Hazim, seorang ahli zuhud,
apa hartamu? Ia menjawab, aku memiliki 2 harta yang dengan keduanya aku tidak takut miskin, percaya kepada Allah dan tidak berkeinginan pada apa yang dimiliki manusia. Pernah ditanyakan juga kepadanya, mengapa kamu tidak takut miskin? Ia menjawab, mengapa aku harus takut miskin padahal kekasihku Allah memiliki apa yang ada di langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya serta apa yang ada di bawah tanah. Al-Fudail menjelaskan, dasar zuhud ialah ridho kepada Allah. Dia menambahkan, orang yang rela ialah orang zuhud dan dialah orang yang kaya. Maka dari itu, barang siapa merealisasikan keyakinan maka ia telah yakin kepada Allah dengan dalam semua urusannya, rela diatur olehnya, dan memutus ketergantungan kepada makhluk dengan khauf dan roja kepada Allah. Semua itu bisa menghalanginya dari memburu dunia dengan sebab-sebab yang dilarang. Barang siapa melakukan hal itu, maka dialah orang yang zuhud dan manusia terkaya meski ia tidak memiliki sesuatu pun di dunia. Ini seperti yang dikatakan Ammar, cukuplah kematian sebagai penasehat, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Ibnu Mas'ud berkata, keyakinan adalah hendaknya kamu tidak rela terhadap manusia karena murka Allah, tidak dengki kepada seseorang karena rezeki Allah, dan tidak mencela seseorang karena apa yang tidak diberikan Allah kepadamu. Karena rezeki Allah tidak bisa dialirkan karena ketamakan orang yang tamak, tidak bisa dicegah karena kebencian orang yang benci. Dengan keadilan, ilmu, dan hikmah, Allah menjadikan ruh dan kebahagiaan dalam keyakinan dan ridho, dan menjadikan kesedihan dalam murka dan amarah. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Penafsiran tentang perkataan ya Sulaiman di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya ia lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Berarti dia harus yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dibandingkan dengan bumi serta berbagai perhiasannya. Hal ini tumbuh dari keyakinan yang benar dan kuat. Pernah ditanyakan kepada Abu Hazim, seorang ahli yang zuhud, ya, apa hartamu? Ia menjawab, aku memiliki 2 harta yang dengan keduanya aku tidak takut miskin. Jadi ini adalah harta yang menjadikan Abu Hazim ini tidak pernah takut miskin. Yang pertama adalah athiqatu billah, ya, percaya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berkeinginan pada apa yang dimiliki manusia. Apa yang dimiliki manusia itu tidak menjadikan dia ya berambisi untuk memilikinya juga. Dan dia lebih ya silau dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apa yang dilihat oleh kedua matanya dari keindahan dunia yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Pernah ditanyakan juga kepada Abu Hazim, mengapa kamu tidak takut miskin? Ia menjawab, mengapa aku harus takut miskin padahal kekasihku Allah memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan yang ada di antara keduanya serta apa yang ada di bawah tanah. Ya, ini seperti perkataan ya, bagaimana aku takut miskin sedangkan ya aku adalah hamba dari zat yang maha kaya yaitu Allah Tabaraka wa taala. Al-Fudail rahimahullah menjelaskan dasar dari zuhud itu adalah ridho kepada Allah. Ya, jadi kalau seseorang itu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang membagi gitu ya. Sehingga pembagian-pembagian yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dirinya dalam kehidupan dunianya itu akan menjadikan dirinya mencukupkan diri pada pembagian Allah. Ya, dia tidak akan mencari sesuatu yang di luar itu. Karena kenapa? Karena dia sudah ridho dengan pembagian Allah Tabaraka wa taala kepada dirinya, dan ini yang menjadi dasar dari zuhud. Tidak bisa seseorang itu yang tidak memiliki sifat ridho kepada Allah akan memiliki sifat zuhud. Lalu Fudail menambahkan, orang yang rela ya ialah orang yang zuhud dan ialah orang yang kaya. Ya, maka dari itu barang siapa yang merealisasikan keyakinan bahwa dia telah yakin kepada Allah dalam semua urusannya,
rela diatur oleh Allah, memutus ketergantungan kepada makhluk dengan khauf dan raja kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikatakan dengan Islam, al-istislamu lillahi tauhid. Benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan sujud, bukan hanya dengan ruku, bukan hanya dengan bersedekah, dengan berzakat, berpuasa, tetapi juga dia hatinya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dengan sebenar-benarnya patuh, rela dengan sebenar-benarnya rela, ridho dengan sebenar-benarnya ridho. Dia katakan di pagi dan sore hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dia katakan sesungguhnya aku ridho Allah sebagai Rabbku. Ya, kalau dikatakan Rabb berarti Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mematikan, Allah yang membagikan rezeki. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ya kehidupannya, dia ridho dengan itu. Nah, semua itu bisa menghalanginya dari memburu dunia dengan sebab-sebab yang dilarang. Jadi kalau orang itu sudah memiliki dasar zuhud pada dirinya, ada kesempatan untuk mendapatkan harta yang haram. Walaupun dalam jumlah yang banyak, dia tidak akan sedikit pun ya berambisi untuk mendapatkannya. Ya, tidak akan pernah berambisi. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah orang yang zuhud dan manusia terkaya. Meski ia tidak memiliki sesuatu pun di dunia. Ini seperti dikatakan oleh Ammar radhiyallahu taala anhu, cukuplah kematian sebagai penasihat, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Jadi jangan cari kesibukan yang lain, fokus saja dengan ibadah, sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, gitu ya. Kemudian cukuplah dikatakan sebagai kekayaan ketika seseorang itu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah orang yang kaya. Kemudian cukuplah penasehat bagi seseorang untuk menghalangi dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat adalah kematian yang akan datang kepadanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, keyakinan adalah hendaknya kamu tidak rela terhadap manusia karena murka Allah, ya. Tidak dengki kepada seseorang karena rizki Allah, dan tidak mencela seseorang karena apa yang tidak diberikan Allah kepadamu. Ya, jadi tidak perlu mencela Allah Azza wa Jal ya atas apa yang Allah berikan kepada orang lain dan Allah tidak berikan kepada kita. Karena tadi didasari oleh apa? Oleh sifat zuhud, ridho kepada pembagian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena rezeki Allah itu tidak bisa dialirkan karena ketamakan orang yang tamak, tidak bisa dicegah karena kebencian orang yang benci. Dengan keadilan, ilmu, dan hikmah, Allah menjadikan ruh dan kebahagiaan dalam keyakinan dan ridho, dan menjadikan kesedihan dalam murka dan amarah. Jadi bagaimana seseorang itu bisa berjiwa dan bermental kaya adalah pada keyakinan jiwanya, ada pada keyakinan dirinya, ada pada sifat ridho dan rela sebagai Allah, rela bahwasanya Allah lah yang mengatur rizkinya, yang memberikan bagian rizkinya kepada dirinya. Nah, ini yang pertama, ya. Dia yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah, ya, jauh lebih kuat keyakinannya daripada apa yang ada di tangannya. Jadi keyakinannya kepada Allah lebih kuat daripada apa yang dia miliki. Nah, yang kedua, nah, fadhali. Kedua, apabila seorang hamba ditimpa musibah di dunia seperti hilangnya harta, anak atau lainnya, hendaknya ia lebih mencintai balasannya daripada apa yang hilang darinya di dunia tetap menjadi miliknya. Lagi-lagi semua ini juga lahir dari keyakinan yang sempurna, sebagaimana perkataan Ali, barang siapa zuhud terhadap dunia, maka berbagai musibah menjadi remeh baginya. Sebagian ulama salaf mengatakan, andai saja tidak ada musibah, niscaya kami akan sampai ke akhirat sebagai orang yang bangkrut. Ketiga, seorang hamba akan bersikap sama baik ketika ia dipuji ataupun dicela dalam hal kebenaran. Jika dunia tampak besar dalam hati seorang hamba, maka ia lebih memilih pujian dan benci cacian. Boleh jadi semua itu membuatnya banyak meninggalkan kebenaran karena takut dicela dan banyak melakukan perkara batil karena mengharap pujian. Nah, penafsiran yang kedua adalah apabila seorang hamba ditimpa musibah di dunia, ya seperti hilangnya harta, hilangnya anak, ya atau hilang hal-hal yang lain dalam
kehidupan dunianya, hendaklah ia lebih mencintai balasannya daripada apa-apa yang hilang darinya di dunia tetap menjadi miliknya. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla sudah janjikan bagi orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bersabar atas menjalani takdir Allah Azza wa Jalla, bagi mereka adalah pahala yang tidak terbatas. Ya. Bagi mereka adalah pahala yang tidak ada batasannya kata Allah. Sehingga di sini seharusnya menjadi ya tamparan bagi kita semua bahwasanya ketika kita bersabar, ketika diambil apa yang kita miliki di dunia ini, ya, maka di sana pilihannya hanya dua. Menggantungkan harapan kita kepada sesuatu yang hilang tersebut, atau kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membalas berkali lipat lebih banyak dibandingkan apa yang telah hilang, ya. Nah, di sini ketika seseorang itu memiliki sifat yang zuhud, ya, dia akan menunjukkan bahwa dia tidak butuh terhadap apa yang hilang itu, tetapi dia lebih berambisi untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa taala di sisinya. Nah, sehingga ya, lagi-lagi semua ini juga lahir dari keyakinan yang sempurna. Jadi seseorang tidak akan bisa zuhud tanpa tauhidnya benar, ya. Seseorang tidak akan bisa melakukan ya sifat zuhud atau tidak mungkin memiliki sifat zuhud dalam jiwanya kalau tauhidnya masih berantakan, ya. Keyakinan dia kepada Allah itu tidak sempurna, keyakinan dia kepada hari akhir tidak sempurna, begitu ya. Nah, sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu taala anhu, barang siapa zuhud terhadap dunia maka berbagai musibah menjadi remeh baginya. Apa saja musibah baginya akan menjadi remeh. Kenapa? Karena dia ya sudah zuhud terhadap dunia. Apa saja ya, dia kehilangan apapun yang dia miliki saat ini, ya, dia akan tempuh itu semua dengan bersabar dan berikhtisab, dan dia yakin balasan Allah tabaraka wa taala adalah yang terbaik bagi dirinya. Nah, penafsiran yang ketiga, Afwan, sebagian ulama salaf mengatakan, andai saja tidak ada musibah, niscaya kami akan sampai ke akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Lebih banyak kami melakukan ya keburukan di dunia ini, lebih banyak kami melakukan kemaksiatan dibandingkan ketaatan, gitu ya. Tapi dengan adanya musibah dan kita bersabar atas musibah tersebut, maka kesalahan-kesalahan itu akan menjadi hilang dan terhapus di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah manfaat musibah. Dengan adanya musibah, ya jamaah sekalian, maka itu adalah bentuk takfirudz dzunub. Itu adalah bentuk pengguguran atas dosa-dosa kesalahan yang telah kita lakukan. Sehingga wajar kalau para salaf mengatakan hal itu. Andai saja di dunia ini tidak ada musibah, niscaya kami akan sampai ke akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Nah, yang ketiga, seorang hamba akan bersikap sama baik ketika ia dipuji ataupun dicela dalam hal kebenaran. Ya, dia tidak peduli itu. Dengan celaan kah atau dia hadapi dengan ya pujian kah, itu akan tetap menjadikan dia istiqomah, sama sekali tidak menjadikan dia goyang. Jika dunia tampak besar dalam hati seorang hamba, maka ia akan lebih memilih untuk dipuji dan dia akan benci akan cacian. Ya, ketika seseorang itu antara cacian dan pujian bisa merubah amalannya, berarti orang itu masih cinta kepada dunia, gitu ya. Ya, kalau dia misalnya ditawarkan sesuatu yang membuat dia cinta kepada dunia dan dia ambil sesuatu tersebut, begitu ya, berarti ini menunjukkan akan muyul kecondongan dirinya kepada dunia. Nah, namun ketika sesuatu itu kemudian dia dicela, ya, akan menjadikan dia down, gitu ya. Makanya orang yang ikhlas, orang yang zuhud dari dunia, orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, ya, mau dicela dengan celaan apapun tidak akan menjadikan dia gentar. Karena memang bukan itu yang dia cari dan bukan itu yang dia takutkan. Dia tidak takut dengan celaan orang yang mencela, tetapi dia takut kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab dia, ya, ketika dia tidak memberikan teguran, misal ya. Nah, kemudian dikatakan boleh jadi ya semua itu membuatnya banyak, ya. Boleh jadi semua itu membuatnya banyak meninggalkan kebenaran karena takut dicela dan banyak melakukan perkara batil karena mengharapkan pujian. Akhirnya yang menjadi timbangan neraca kebenaran atau standar kebenaran baginya adalah pujian dan cacian manusia, ya. Kalau itu dicaci oleh manusia maka dia tinggalkan. Kalau itu dipuji oleh manusia maka dia lakukan. Bukan lagi Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai neraca dan timbangan dalam ya melihat suatu objek perkara. Nah, kemudian berikutnya silakan barakallahu fiik. Dengan demikian, siapa yang sama baiknya ketika dipuji ataupun dicaci dalam melaksanakan kebenaran, maka hal itu menunjukkan jatuhnya kedudukan makhluk dalam hatinya dan
Ia memenuhi dengan cinta kebenaran dan segala hal yang diridhoi oleh penolongnya. Seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yakin adalah engkau tidak rela terhadap manusia karena murka Allah. Barang siapa menjual akhirat dengan dunia, maka ia zuhud terhadap akhirat. Barang siapa menjual dunia dengan akhirat, maka ia zuhud terhadap dunia. Hanya saja tradisi yang berlaku ialah mengkhususkan nama zuhud dengan zuhud terhadap dunia. Seseorang pernah berkata kepada orang saleh, aku belum pernah melihat orang yang lebih zuhud daripada Anda. Orang saleh tersebut menjawab, zuhudmu melebihi zuhudku. Aku zuhud terhadap dunia yang tiada keabadian dan pemenuhan baginya. Sedangkan kamu zuhud dari akhirat, maka tidak ada yang lebih zuhud daripada kamu. Zuhud itu terhadap sesuatu yang dikuasai. Pernah dikatakan kepada Ibnul Mubarak, wahai ahli zuhud, ia menimpali. Ahli zuhud ialah Umar bin Abdul Aziz, karena dunia telah menghampirinya, tapi ia justru meninggalkannya. Sedangkan aku dalam hal apa aku zuhud? Al-Hasan Al-Basri menuturkan, aku pernah menemui beberapa kaum dan ada beberapa kelompok yang tidak bergembira karena memperoleh dunia dan tidak merasa sedih karena kehilangan dunia. Di mata mereka, dunia lebih hina daripada debu. Salah seorang di antara mereka ada yang hidup selama 50 atau 60 tahun, tapi pakaiannya tidak pernah dilipatkan, tidak pernah dibuatkan untuknya alas antara dirinya dan tanah, dan tidak pernah menyuruh keluarganya untuk membuat makanan sama sekali. Jika malam tiba, mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka, melekatkan wajah-wajah mereka ke tanah. Air mata membasahi pipi-pipi mereka sembari bermunajat kepada Rob mereka untuk membebaskan leher-leher mereka dari azab. Jika mereka berbuat kebaikan, maka terus-menerus mensyukurinya dan memohon kepada Allah agar menerimanya. Jika mereka berbuat kejelekan, mereka diliputi kesedihan, lalu mereka memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka senantiasa melakukan semua itu. Demi Allah, mereka tidak akan selamat dari dosa dan tidak akan berhasil kecuali dengan ampunan sebagai bentuk rahmat dan keridhaan Allah. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Kemudian dikatakan bahwasanya dengan demikian siapa yang sama baiknya ketika dipuji ataupun dicaci dalam melaksanakan kebenaran, maka hal itu menunjukkan jatuhnya kedudukan makhluk dalam hatinya dan ia memenuhinya dengan cinta kebenaran dan segala hal yang diridhai oleh penolongnya. Jadi kalau seandainya ya seseorang itu dia melakukan kebenaran lalu kemudian dicela dan dengan celaan itu nggak efek dalam ya porsi dia dalam melakukan kebenaran. Begitu juga ketika dia melakukan kebenaran, kemudian dia dipuji, ya. Pujian orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak menambah, ya, tidak memberikan efek, ya, tidak memberikan dampak, ya, tidak menambah amalannya, ya, menjadi lebih bersemangat lagi, ya. Karena memang bukan itu yang dicari, begitu ya. Yang dicari adalah keikhlasan, yang dicari adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla kepada dirinya agar Allah cinta, agar Allah sayang kepadanya karena dia mengamalkan amalan-amalan itu tadi. Nah, Nah, sehingga kalau seandainya orang itu sudah sampai kepada derajat ini, itu akan menunjukkan bahwasanya ya, pujian orang lain itu bukan merupakan sesuatu yang harus dicari dan diincar. Ya, dan celaan orang-orang yang ada di sekitarnya pun bukan menjadi sesuatu yang perlu untuk dikhawatirkan dan ditakuti. Nah, sehingga dunia tidak lagi menjadi bernilai.
Dunia tidak lagi menjadi berharga bagi orang apa? Bagi orang yang zuhud. Nah, tapi kalau seandainya dia masih cinta popularitas, ya, dia masih cinta ketenaran, dia masih cinta untuk dijunjung, ditinggi, ya, dihormati oleh manusia, berarti ini bukan orang yang zuhud terhadap dunia. Ya, kalau misalnya dia masih takut celaan orang-orang yang mencela, berarti ini bukan zuhud. Ya, ini bukan orang yang zuhud kepada dunia. Nah, kemudian dikatakan, seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yakin adalah engkau tidak rela terhadap manusia karena murka Allah. Nah, barang siapa yang menjual akhirat dengan dunia, maka ia zuhud terhadap akhirat. Gak butuh akhirat berarti kalau dia, ya, sampai mau menjual akhirat hanya untuk mendapatkan dunia, berarti dia tidak butuh akhirat. Maka dikatakan di sini dia zuhud dari akhirat. Barang siapa yang menjual dunia dengan akhirat, ya, maka ia zuhud terhadap dunia. Barang siapa yang menjual dunianya untuk mendapatkan balasan akhirat, berarti dia tidak butuh dunia. Berarti dikatakan dia adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Hanya saja tradisi yang berlaku ialah mengkhususkan nama zuhud dengan zuhud terhadap dunia saja. Maksudnya apa? Ada zuhud terhadap akhirat, ada juga zuhud terhadap dunia, gitu ya. Orang yang zuhud terhadap dunia, dia tidak butuh dunia, dia kejar akhirat. Ya, sedangkan orang yang zuhud terhadap akhirat adalah orang yang mengejar dunia dan dia tidak mau untuk mendapatkan akhirat. Nah, seseorang pernah berkata kepada orang yang saleh, aku belum pernah melihat orang yang lebih zuhud daripada Anda, katanya. Orang soleh tersebut menjawab, zuhudmu itu melebihi zuhudku. Aku zuhud terhadap dunia yang tidak ada keabadian, tidak ada pemenuhan baginya. Maksudnya nggak ada kebaikan di dunia ini, aku zuhud darinya. Sedangkan engkau zuhud dari akhirat, maka tidak ada yang lebih zuhud daripada engkau, gitu ya. Nah, di sini ada pemakaian istilah apa? Zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap akhirat. Zuhud itu dikatakan terhadap sesuatu yang dikuasai. Jadi orang kalau memiliki, lalu kemudian dia tinggalkan apa yang dia miliki, walaupun itu babnya adalah halal baginya, maka inilah yang dikatakan sebagai orang yang zuhud, gitu ya. Tapi kalau orang memang tidak punya apa-apa, ya, tidak bisa dikatakan dia zuhud. Nah, pernah dikatakan kepada Ibnul Mubarak, wahai ahli zuhud. Lalu Ibnul Mubarak mengatakan ahli zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena dunia telah menghampirinya, tapi ia justru meninggalkan dunia. Ya, seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, kurang apa Umar bin Abdul Aziz, ya. Dunia datang kepadanya, tapi dia malah tinggalkan. Nah, ini baru dikatakan zuhud. Nah, makanya Ibnul Mubarak, Abdul bin Mubarak mengatakan, sedangkan aku dalam hal apa aku zuhud, ya. Aku udah punya apa-apa. Tidak seperti Umar bin Abdul Aziz yang datang kepada dunia lalu dia tinggalkan. Al-Hasan Al-Basri menuturkan, aku pernah menemui beberapa kaum dan ada beberapa kelompok yang tidak bergembira karena memperoleh dunia dan tidak merasa sedih karena kehilangan dunia. Di mata mereka dunia lebih hina daripada debu. Ini juga sama dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya dunia itu, ya, lebih berharga di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan bangkai anak kambing yang telah mati, begitu ya, maka Allah tidak akan pernah memberikan minuman makanan kepada orang-orang kafir. Ya, kenapa Allah berikan dunia kepada orang kafir? Ya, dibukakan dunia itu dengan berbagai kekayaan yang luar biasa melimpah ruah. Karena memang tidak berharga. Kalau seandainya berharga sedikit saja di sisi Allah dunia itu, maka mereka tidak akan pernah diberikan harta itu. Nah, salah seorang di antara mereka ada yang hidup selama 50 tahun, ada yang 60 tahun, tapi pakaiannya tidak pernah dilipatkan. Ya, tidak pernah dibuatkan untuknya alas antara dirinya dan tanah. Tidak pernah menyuruh keluarganya untuk membuat makanan sama sekali. Jika malam tiba, mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka, melekatkan wajah-wajah mereka ke tanah. Air mata membasahi pipi-pipi mereka sembari bermunajat kepada Rabb mereka untuk membebaskan leher-leher mereka dari azab Allah. Jika mereka berbuat kebaikan, mereka terus-menerus mensyukuri kebaikan itu dan memohon kepada Allah agar menerimanya. Jika mereka berbuat kejelekan, mereka diliputi kesedihan. Lalu mereka memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka senantiasa melakukan semua itu. Demi Allah, mereka tidak akan selamat dari dosa dan tidak akan berhasil kecuali dengan ampunan sebagai bentuk rahmat dan keridhaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Nah, ini masih perkataan semua adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullah taala, di mana dia menemui orang-orang yang memiliki, ya, sifat dan watak yang sangat mulia ini. Orang-orang yang benar zuhud dari dunia. Orang-orang yang hanya memikirkan akhirat. Orang-orang yang, ya, melepaskan dirinya dari hal-hal yang halal, ya, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi melepaskan dari yang haram, tetapi, ya,
sudah melepaskan diri dari hal-hal yang halal bagi mereka. Nah, kemudian berikutnya, barakallahu fiik. Seseorang pernah berkata kepada para tabi'in, sungguh amal kalian lebih banyak daripada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka lebih baik daripada kalian karena mereka lebih zuhud terhadap dunia. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jikalau kalian bersumpah kepadaku atas seseorang bahwa ia orang yang paling zuhud di antara kalian, niscaya aku akan bersumpah bahwa dialah orang yang paling baik di antara kalian. Bila ada orang yang bertanya, apa yang tercela dari dunia yang harus ditinggalkan oleh hamba, apakah waktu yang mereka lalui, atau bumi dan yang ada di atasnya seperti gunung, pepohonan, dan kesenangan, ataukah perbuatan-perbuatan hamba yang jauh dari kebenaran? Maka jawabannya adalah, sesungguhnya celaan yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah tidak ditujukan pada masa dunia berupa malam dan siang yang silih berganti hingga kiamat. Karena Allah berfirman yang artinya, dan dia pula yang menjadikan malam silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Surat Al-Furqan ayat 62. Dalam sebuah atsar disebutkan, sungguh malam dan siang bagaikan dua almari, maka perhatikanlah apa yang kalian simpan di dalamnya. Mujahid berkata, tiada hari kecuali ia atau hari berkata, wahai anak Adam, kamu telah memasukiku hari ini. Setelah ini aku tidak akan pernah kembali lagi kepadamu. Maka perhatikanlah apa yang telah kau perbuat di dalam diriku. Apabila hari itu telah usai, maka ia akan dilipat lalu disegel. Ia tidak akan dibuka hingga Allah sendiri yang akan memutuskannya kelak pada hari kiamat. Sebagian ulama menuturkan, dunia tak lain adalah jalan menuju surga dan neraka. Malam ibarat perdagangan manusia dan siang ibaratnya pasar. Waktu adalah modal seorang hamba yang ia pergunakan untuk jual beli dengan robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membaca Subhanallahil azim wa bihamdi, maka ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Perhatikanlah orang yang menyia-nyiakan waktu, berapa banyak pohon kurma yang luput darinya. Adalah orang saleh, bila orang keberatan duduk di sisinya, maka ia berkata, apakah kalian ingin berdiri? Sesungguhnya rob matahari selalu menjalankannya tiada henti. Seseorang berkata kepada seorang ulama, berhentilah, aku akan bicara denganmu. Ulama tadi menjawab, hentikan saja matahari. Celaan juga bukan pada tempat di dunia, yaitu bumi dan apa-apa yang tersimpan di dalamnya seperti gunung, lautan, sungai, dan barang-barang tambang. Sebab itu, semua merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, karena di dalamnya terdapat manfaat, pelajaran, bukti, dan keesaan Sang Pencipta, juga kekuasaan dan keagungannya. Bahkan celaan ini ditunjukkan pada amal perbuatan anak Adam yang terjadi di dunia. Karena mayoritas amal perbuatan mereka tidak seperti yang seharusnya yang terpuji. Akibatnya seperti firman Allah yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan.
perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Juga firman-Nya yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Na'am, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Setelah membahas tentang perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau berkata, seseorang pernah berkata kepada para tabi'in. Tabi'in ini berarti murid dari para sahabat, ya, orang-orang yang berada di generasi yang kedua setelah generasi sahabat Nabi SAW. Dia berkata kepada kalangan tabi'in, sungguh amalan kalian itu lebih banyak daripada para sahabat Rasulullah SAW. Hanya saja mereka lebih baik daripada kalian karena mereka lebih zuhud terhadap dunia. Jadi ya, walaupun dari amalan secara zahir, amalan kalian itu lebih banyak daripada para sahabat, tetap para sahabat yang lebih afdal dibandingkan kalian. Kenapa? Karena para sahabat itu lebih zuhud terhadap dunia dibandingkan kalian. Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, "Jikalau kalian bersumpah kepadaku atas seseorang bahwa ia orang yang paling zuhud di antara kalian, niscaya aku akan bersumpah bahwa dialah orang yang paling baik di antara kalian." Apa maknanya? Berarti bagi Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sebaik-baik manusia yang berada di atas muka bumi adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Bila ada orang yang bertanya, apa yang tercela dari dunia yang harus ditinggalkan oleh hamba? Apakah waktu yang mereka lalui, ataukah bumi dan apa yang ada di atasnya seperti gunung, pepohonan, dan kesenangan, ataukah perbuatan-perbuatan hamba yang jauh dari kebenaran? Maka jawabannya adalah, sesungguhnya celaan yang ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah tidak ditujukan pada masa dunia berupa malam dan siang silih berganti hingga hari kiamat. Karena Allah berfirman, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Dan dialah Allah yang menjadikan malam itu silih berganti bagi yang ingin mengambil ya pelajaran. Jadikan malam dan siang itu silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Dalam sebuah athar disebutkan, sungguh malam dan siang bagaikan dua almari. Maka perhatikanlah apa yang kalian simpan di dalamnya. Mujahid radhiyallahu ta'ala atau rahimahullah berkata, tiada hari kecuali ia hari berkata, wahai anak Adam, kamu telah memasukiku hari ini. Setelah ini aku tidak akan pernah kembali lagi kepadamu. Maka perhatikanlah apa yang telah kau perbuat di dalam diriku. Nah, apabila hari itu telah usai, maka ia akan dilipat lalu disegel. Ia tidak akan dibukakan hingga Allah Azza wa Jalla sendiri yang akan memutuskannya kelak pada hari kiamat. Sebagian ulama menuturkan, dunia tak lain adalah jalan menuju surga dan neraka. Malam ibarat perdagangan manusia dan siang ibarat pasarnya. Waktu adalah modal seorang hamba yang ia pergunakan untuk jual beli dengan Rabb-nya. Nah, jadi yang paling mahal, yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba itu adalah waktu. Nah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdihi, ya, maka ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Perhatikanlah orang-orang yang menyanyiakan waktunya. Berapa banyak pohon kurma yang luput darinya. Kalau seandainya dia banyak, dia mengatakan subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, maka akan banyak pohon-pohon kurma yang akan ditanamkan ya di surga yang akan dia tempati begitu. Tapi kalau seandainya dilewatkan waktunya begitu saja dalam hal-hal yang memang halal begitu ya, bukan sesuatu yang syubhat ataupun yang haram, tapi ya kemudian dia lalaikan waktu-waktunya ya dengan hal-hal yang melalaikan itu, maka akan banyak pohon-pohon kurma yang luput darinya. Adalah orang soleh bila orang-orang keberatan duduk di sisinya, maka ia berkata, apakah kalian ingin berdiri? Sesungguhnya Rabb matahari selalu menjalankannya tiada henti. Seorang berkata kepada seorang ulama, berhentilah
aku akan bicara denganmu. Maksudnya ya, stop beribadah, stop gitu ya. Stoplah berzikir, stoplah ya beribadah, nuntut ilmu, ya. Maka ulama tadi mengatakan hentikan saja matahari, ya. Kalau matahari berhenti, saya akan berhenti. Celaan juga bukan pada tempat di dunia, yaitu bumi dan apa yang tersimpan di dalamnya seperti gunung, lautan, sungai, dan barang-barang tambang. Sebab itu semua merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada para hambanya. Karena di dalamnya terdapat manfaat, pelajaran, bukti atas keesaan Sang Pencipta, juga kekuasaan dan keagungan Allah. Bahkan celaan ini ditujukan pada amal perbuatan anak Adam yang terjadi di dunia, karena mayoritas amal perbuatan mereka tidak seperti yang seharusnya, yang terpuji ya akibatnya, seperti firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 20 dan surat Al-Asr ayat 13, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Juga firman Allah Azza wa Jalla, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasehati dalam menaati kebenaran, saling menasehati dalam menetapi kesabaran. Nah, kemudian berikutnya adalah di dunia ini manusia terbagi menjadi dua kelompok. Di dunia ini, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengingkari bahwa manusia akan memiliki tempat tinggal setelah kehidupan dunia untuk memperoleh pahala dan siksa. Mereka itulah orang-orang yang disinyalir dalam firman Allah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Quran surat Yunus ayat 7. Cita-cita mereka hanya bersenang-senang di dunia dan memanfaatkan kenikmatan sebelum mati. Seperti firman Allah yang artinya, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia. Dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Quran surat Muhammad ayat 12. Kedua kelompok yang mengakui akan adanya tempat tinggal pasca kematian untuk menerima balasan dan siksaan. Mereka itulah yang menisbatkan diri kepada para rasul. Mereka terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu zolim li nafsi, orang yang menganiaya diri sendiri, muktasid, orang pertengahan, sabik bil khairat, orang yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Mayoritas manusia ialah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Dan kebanyakan dari mereka berdiri bersama bunga dan perhiasan kehidupan dunia. Lalu ia memetiknya dan menggunakannya bukan pada hal yang semestinya. Dunia menjadi obsesi terbesarnya karena ia rela dan marah. Ia menolong dan memusuhi. Mereka itulah orang-orang yang gemar bersendau gurau dan berhias. Meskipun mereka beriman kepada akhirat secara global, tapi mereka tidak mengetahui tujuan hidup di dunia. Mereka juga tidak tahu bahwa dunia adalah tempat mencari bekal untuk kehidupan sesudahnya, yaitu tempat tinggal akhirat. Muktasid, orang pertengahan, ialah orang yang mengambil dunia dari arah yang diperbolehkan. Ia melakukan kewajiban dan mencegah dirinya dari berbuat melebihi batas kewajiban, serta terkadang menikmati dunia. Mereka tidak mendapat siksa, hanya saja derajat mereka berkurang, seperti yang ditegaskan Umar bin Khattab radhiyallahu an, seandainya kebaikan-kebaikanku tidak berkurang, tentu aku akan bicara tidak karuan kepada kalian. Akan tetapi aku pernah mendengar Allah mencemooh suatu kaum. Lalu ia berfirman, yang artinya kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja.
dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 20. Adapun sabik bil khairat, yaitu orang yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, ialah orang yang memahami tujuan hidup di dunia dan beramal sesuai tuntutannya. Mereka mengetahui bahwa Allah menempatkan para hambanya di dunia hanya untuk menguji siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya. Seperti firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Quran Surat Al-Kahf ayat 7. Yakni yang paling zuhud terhadap dunia dan lebih mencintai akhirat. Allah berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Quran Surat Al-Kahf ayat 8. Golongan sabik bil khairat merasa cukup dengan perbekalannya sebagaimana cukup bagi musafir. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak ada apa-apa antara aku dan dunia. Di dunia ini aku ibarat musafir yang berteduh sejenak di bawah pohon lalu beristirahat dan meninggalkannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mewasiatkan dan berkata, jadilah engkau di dunia bagaikan orang asing atau pengembara. Kapan saja seseorang melaksanakan keinginannya pada hal-hal yang mubah untuk memperkuat ketaatan kepada Allah, maka keinginan tersebut adalah ketaatan dan ia mendapat pahala. Sebagaimana pernyataan Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya aku meniatkan atau ikhlas tidurku seperti halnya aku meniatkan ikhlas ibadahku. Sa'id bin Jubair mengatakan, harta benda yang menipu ialah sesuatu yang melalaikanmu untuk mencari akhirat. Sedangkan apa yang tidak melalaikan, maka ia bukanlah harta benda yang menipu, tetapi ia adalah harta yang bisa menyampaikan pada sesuatu yang lebih baik. Yahya bin Mu'az bertutur, bagaimana aku tidak mencintai dunia? Di dalamnya ditetapkan bagiku makanan untuk hidup. Dengan hidup itu aku bisa berbuat taat dan dengan ketaatan itu aku bisa meraih surga. Abu Safwan Ar-Raini pernah ditanya, apa itu dunia yang dicela Allah dalam Al-Qur'an dan yang harus dijauhi orang berakal? Dia menjawab, setiap dunia yang kamu peroleh dengannya kamu hanya menginginkan dunia, maka itulah yang dicela. Sedang setiap dunia yang kamu peroleh dengannya, kamu menginginkan akhirat, maka ini tidak termasuk. Al-Hasan berkata, sebaik-baik dunia bagi orang mukmin karena ia sedikit beramal dan mengambil bekal darinya untuk memperoleh surga. Seburuk-buruk dunia bagi orang kafir dan munafik karena ia menyia-nyiakan malamnya dan bekal yang ia peroleh untuk mengantarkannya menuju neraka. Aun bin Abdillah mengatakan, dunia dan akhirat di dalam hati ibarat piringan timbangan. Jika salah satunya berat, maka yang lain ringan. Wahab berkata, dunia dan akhirat bagai seorang laki-laki yang mempunyai dua istri. Jika ia berusaha membuat ridho salah satunya, maka ia membuat yang lain marah. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, di dunia ini dikatakan bahwasanya manusia terbagi menjadi dua kelompok. Nah, pembagian manusia yang ada di dunia pada kelompok yang pertama adalah mereka yang mengingkari
bahwa manusia akan memiliki tempat tinggal setelah kehidupan dunia untuk memperoleh pahala dan siksa. Mereka itulah orang-orang yang disinyalir dalam firman Allah Ta'ala, Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, kata Allah, dan dia merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya adalah di neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Sehingga orang yang berada dalam kelompok yang pertama ini, ya, cita-cita mereka hanyalah bersenang-senang di dunia, memanfaatkan kenikmatan di dunia sebelum dia mati. Dan ini adalah ciri orang-orang kufar, orang-orang kafir, di mana mereka selalu memprioritaskan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Dalam surat Muhammad ayat ke-12, Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Ini kelompok yang pertama, manusia yang ada di dunia. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengakui akan adanya tempat tinggal pasca kematian untuk menerima balasan dan siksaan. Jadi mereka ini mengakui ya bahwasanya di dunia ini sementara, begitu ya. Mereka itulah yang menisbatkan diri kepada para rasul sebagai pengikut mereka, ya. Mereka terbagi lagi menjadi 3 kelompok. Ya, orang-orang yang mengakui dan beriman kepada hari akhir, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah zalim li nafsihi, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Kelompok yang kedua adalah muqtasid, orang yang pertengahan. Kelompok yang ketiga adalah sabiq bil khairat, orang yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Mayoritas manusia adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri, berarti kelompok yang pertama. Dan kebanyakan dari mereka berdiri bersama bunga dan perhiasan kehidupan dunia. Jadi kenapa mereka menzalimi dirinya sendiri? Karena mereka masih melekat dengan dunia. Lalu ia memetiknya, ya, memetik dunia itu dan mempergunakannya bukan pada hal yang semestinya. Dunia menjadi obsesi terbesarnya karena ia rela dan marah, ia menolong dan memusuhi, ya, karena dunia, ya. Jadi karena dunia ia rela, karena dunia dia marah, karena dunia dia menolong, karena dunia juga dia memusuhi. Mereka itulah orang-orang yang gemar bersenda gurau dan berhias. Meskipun mereka beriman kepada akhirat secara global, tapi mereka tidak mengetahui tujuan hidup di dunia. Mereka juga tidak tahu bahwa dunia adalah tempat mencari bekal untuk kehidupan sesudahnya, yaitu tempat tinggal di akhirat. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah muqtasid, orang pertengahan. Ia adalah orang yang mengambil dunia dari arah yang diperbolehkan. Ia melaksanakan kewajibannya dan mencegah dirinya dari berbuat melebihi batas kewajiban, serta terkadang dia menikmati dunia. Mereka tidak mendapatkan siksa, hanya saja derajat mereka berkurang. Seperti yang ditegaskan, ya, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya kebaikan-kebaikanku tidak berkurang, tentu aku akan bicara tidak karuan kepada kalian. Akan tetapi aku pernah mendengar Allah mencemooh suatu kaum, lalu Allah berfirman, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghabiskan rizki kalian yang baik dalam kehidupan dunia kalian saja, dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Adapun yang ketiga itu sabiqun bil khairat, itu orang-orang yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, ya. Ialah orang-orang yang orang-orang yang memahami tujuan hidup di dunia dan mereka beramal sesuai tuntutannya. Mereka mengetahui bahwa Allah menempatkan para hambanya di dunia ini hanya untuk menguji siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya. Seperti firman Allah Ta'ala, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka. Ya, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya?
yakni yang paling zuhud terhadap dunia dan lebih mencintai akhirat. Allah Ta'ala berfirman, ya, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Nah, golongan sabiq bil khairat, ya, mereka merasa cukup dengan perbekalannya sebagaimana cukup bagi musafir. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali wa mali dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidak ada apa-apa antara aku dan dunia, kata Nabi. Di dunia ini aku ibarat musafir yang berteduh sejenak di bawah pohon lalu beristirahat dan meninggalkan pohon itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mewasiatkan dan berkata, jadilah engkau di dunia bagaikan orang yang asing atau pengembara. Kapan saja seseorang melaksanakan keinginannya pada hal-hal yang mubah untuk memperkuat ketaatan kepada Allah, maka keinginan tersebut adalah ketaatan dan ia mendapat pahala. Ya. Jadi kalau sesuatu itu hukumnya mubah dan dia lakukan mubah itu untuk menjadi ketaatan, maka yang mubah tadi menjadi pahala. Nah, sebagaimana pernyataan Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya aku meniatkan, ya, tidurku seperti halnya aku meniatkan ibadahku. Jadi ketika dia tidur, dia niatkan ibadah, maka dia akan bernilai pahala. Padahal hukum dasarnya tidur itu adalah, ya, mubah. Sa'id bin Jubair mengatakan, harta benda yang menipu ialah sesuatu yang melalaikanmu untuk mencari akhirat. Jadi kalau kita punya barang, kita punya harta, dengan harta itu kita malah lupa untuk mencapai akhirat, maka itu adalah harta benda yang menipu. Sedangkan apa yang tidak melalaikan, maka ia bukanlah harta benda yang menipu, tetapi ia adalah harta yang bisa menyampaikan pada sesuatu yang lebih baik. Yahya bin Mu'adz bertutur, bagaimana aku tidak mencintai dunia, di dalamnya ditetapkan bagiku makanan untuk hidup. Dengan hidup itu aku bisa berbuat baik, ya, berbuat taat, dan dengan ketaatan itu aku bisa meraih surga. Abu Sofwan Ar-Ra'i ini pernah ditanya, apa itu dunia yang dicela Allah dalam Al-Quran dan yang harus dijauhi orang yang berakal? Dia menjawab, setiap dunia yang kamu peroleh, yang dengannya kamu hanya menginginkan dunia saja, maka itulah yang dicela. Itulah, ya, dunia yang dicela itu adalah yang ketika kita ingin mendapatkannya murni, kita hanya ingin mendapatkan dunia saja. Sedangkan setiap dunia yang kamu peroleh, yang dengannya kamu menginginkan akhirat, maka itu tidak termasuk yang tercela. Jadi yang tercela itu kalau kita benar-benar murni menginginkan dunia saja dalam melakukan perbuatan duniawi tersebut. Al-Hasan radhiyallahu ta'ala rahimahullah berkata, sebaik-baik dunia adalah bagi orang mukmin karena ia sedikit beramal dan mengambil bekal darinya untuk memperoleh surga. Seburuk-buruk dunia adalah bagi orang yang kafir dan munafik karena ia menyanyiakan malamnya dan bekal yang ia peroleh mengantarkannya menuju neraka. Aun bin Abdullah mengatakan, dunia dan akhirat di dalam hati itu ibarat piringan timbangan. Jika salah satunya berat, maka yang lain ringan. Wahab bin Munabih, ya, berkata, dunia dan akhirat bagi seorang laki-laki yang mempunyai dua istri, ya, itu sama. Jika ia berusaha membuat ridho salah satunya, maka ia membuat yang lain marah. Intinya kalau seandainya hati seseorang itu terdapat di dalamnya akhirat, maka tidak akan ada dunia di dalam hatinya. Maka ketika di dunia itu hanya ada dunia, maka tidak ada akhirat di dalam hatinya. Nah, ini adalah cuplikan dari bahasan tentang bagaimana, ya, kaum salafus saleh rahimahullah taala di dalam menafsirkan kata zuhud. Nah, bismillah tabaraka wa taala di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dalam pembahasan bahaya cinta dunia. Nah, insyaallah tabaraka wa taala mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada dan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bismillah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, pada ibu yang telah